Sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah. Siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Sebelumnya, perlu kami sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah karena ini ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, dan baca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Yang terakhir, berpakaian dengan sopan dan duduk dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat kasih dan karunia-Mu atas kehidupan kami semua. Hari ini kembali kami boleh datang bersujud dan berkumpul bersama-sama menyatukan hati kami. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Amen. Kami mau menyatukan hati kami. Kami mau bersorak-sorai oleh karena penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan Amen. yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mau naikkan pujian ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dari dalam hati kita yang sungguh-sungguh. Suatu pengalaman yang secara pribadi selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita alami. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup kami selama ini ya Tuhan. Dalam hidupku. Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Kami percaya sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih.
sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. sebab hari ini, Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih buat berkat damai sejahtera-Mu, sukacitamu, kesehatan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu juga berupa waktu yang terus Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya saat ini Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jalannya ibadah dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dan dialah Allah Roh Kudus, Engkau terus mengurapi kami. Baik yang bertugas maupun setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Kami semua Tuhan mengalami lawatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulaikan ibadah ini dan kami. Amin. kita tinggikan Allah kita. Saat ini kita datang lagi bersama Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Biar musik saja. Jemaat Tuhan, saya ingin mengajak ketika sebentar pada refnya haleluya, haleluya, sorak hosana, sorak hosana. Boleh kita ikuti sama-sama? Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku Tuhan, ku puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku Tuhan, tuntunlah jalanku, Tuhan, Kaulah segalanya. Ya, yang wanita, haleluya, haleluya, sorak hosana. Boleh yang pria, yang laki-laki semua menyaut. Glory bagimu, haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Katakan sekali lagi, haleluya, haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana.
terpujilah nama. Sama-sama, haleluya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Terpujilah. Terpujilah namamu. Terpujilah. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk Haleluya. kembali. Terpujilah nama Kita tetap dalam hadirat Tuhan dengan sukacita yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Haleluya. Tetap tinggikan Allah kita. Amin. Haleluya. Tak pernah Haleluya. ragu ya Tuhan karena Kau selalu menyertai akan setiap Amin. langkah kami. Amin. Bahkan Amin. Kau memegang hidup kami. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri kembali, kita tinggikan Allah kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, Terima kasih Tuhan. sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Saudara percaya bahwa kita adalah umat-umat pemenang? Amin. Bahkan Tuhan berkata, kita adalah lebih daripada pemenang. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, begitu spesialnya kami di mata-Mu. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kibarkan gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Jemaat Tuhan, semua ada amplop persembahan atau sapu tangan atau handphone. Boleh diangkat semuanya, benda apa saja yang ada di sekeliling atau di tangan saudara. Angkat, itu perlambang dia adalah Jehovah Nisi. Dia adalah panji-panji keselamatan bagi saudara dan saya, amin. Kita mau tinggikan Allah kita. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Kita lakukan, ini adalah tindakan profetik tuh. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. haleluya. Glory, haleluya. Kita akan mendengarkan atau menyaksikan pengumuman jemaat sepanjang minggu ini. Disilakan. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Jemaat GPPS Palu. Ibadah Raya GPPS Jemaat Palu New Normal diadakan setiap hari Minggu pukul 7.30 pagi waktu Indonesia Tengah dengan 1 kali ibadah. Pelaksanaan ibadah disesuaikan dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. 1. Memakai masker dari rumah dan selama ibadah. 2. Sebelum memasuki tempat ibadah, wajib mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. 3. Sebelum memasuki tempat ibadah, wajib melakukan pengukuran suhu badan kepada petugas. 4. Apabila suhu badan mencapai 37,5 derajat Celcius, maka jemaat tidak diperkenankan masuk. 5. Dilarang membawa anak-anak di bawah usia 12 tahun. Jemaat yang sakit dan lansia yang mengidap penyakit bawaan tidak diperkenankan masuk. 6. Tidak diperkenankan berjabat tangan. 7. Jarak tempat duduk diatur sesuai ketentuan yang berlaku. 8. Amplop persembahan diambil sendiri di tempat yang telah disediakan dan setelah ibadah selesai, persembahan dimasukkan sendiri ke dalam kotak yang telah disediakan atau dapat ditransfer melalui rekening GPPS Jemaat Palu yang tertera berikut ini. Selesai ibadah agar anggota jemaat bubar dengan tertib dan tetap menjaga jarak, tidak bergerombol dan tidak berdesak-desakan. Bagi Bapak Ibu yang tidak dapat mengikuti ibadah secara langsung, dapat mengikuti live streaming melalui website
www.gppspalu.or.id, Facebook, serta Instagram GPPS Palu. Siaran ulang melalui channel YouTube GPPS Palu akan tayang perdana pada pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Ibadah kategorial Komsel Persekutuan Doa sementara masih diadakan secara online yang dapat saudara ikuti melalui channel YouTube GPPS Palu, grup WhatsApp masing-masing kategorial atau Komsel, maupun aplikasi Zoom sesuai dengan info dari masing-masing bidang pelayanan. Terus dukung dalam doa dan dana untuk pembangunan gedung ibadah GPPS Palu. Demikian Warta Jemaat GPPS Palu. Jaga kesehatan, tetap hidup bersih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapanku, Tuhan. Sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hati. Amin Tuhan. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapanku. Sumber pengharapan. Amin Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Amin Tuhan. Karena salib-Mu ku menang. Terima kasih ya Tuhan. Engkau yang berkuasa
Tuhan, mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat kehadiran-Mu saat kami memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat sukacita-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat pemulihan yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. Ketika kami berada di hadirat Tuhan, ketika kami sedang Tuhan menikmati segala kemuliaan Tuhan. Tuhan, Kau mengubahkan kehidupan kami. Tuhan, Kau memulihkan kehidupan setiap kami. Tuhan, ada banyak hal yang kami boleh lihat. Ada banyak hal yang kami boleh rasakan. Ada banyak hal yang boleh kami terima ketika kami hidup melekat dengan Engkau. Ketika kami berada di hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami rindu terus. Kami rindu terus berada bersama-sama dengan Engkau. Berdiri di pihak-Mu Tuhan. Berdiri di mana Engkau ada di sana. Kami tidak berdiri jauh-jauh dari Engkau. Tapi kami rindu selalu mengikuti Engkau dimanapun Engkau berada. Kami rindu selalu ada bersama-Mu Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, tuntunlah terus kami. Kami memerlukan firman-Mu ya Tuhan. Yang akan menuntun setiap langkah kami. Yang menerangi jalan kami. Yang menjadi suluh bagi kaki kami. Tuhan, kuatkan setiap kami. Ada banyak mungkin yang hadir saat ini ya Tuhan yang beribadah kepada Engkau. Yang memiliki pergumulan yang tak terkatakan ya Tuhan. Yang bahkan tidak mampu dikeluarkan oleh mulut. Bahkan dipikirkan oleh pikiran kami secara manusia. Tuhan, Engkau Allah yang tahu sampai kedalaman hati kami. Kau akan memberikan kami kekuatan. Kalau ada satu jalan yang tertutup, kami percaya Engkau akan membuka jalan yang lain bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran-Mu pada saat pagi hari ini bagi kami semua jemaat Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, sertai hamba-Mu dengan Roh-Mu Tuhan. Agar setiap apa yang diperkatakan hari ini kepada kami semua adalah rencana Tuhan untuk kami lakukan. Roh Kudus tolong kami agar kami boleh memahami firman-Mu. Bahkan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Segala rancangan kuasa kegelapan roh jahat apapun itu bentuknya. Yang mau mencuri taburan benih firman Tuhan saat pagi hari ini. Bahkan yang mau mengganggu pemberitaan firman Tuhan dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami satukan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh ucapan syukur, kami serahkan hamba-Mu ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami semua, biarlah tetap berada dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, sebelum lanjut, kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang berulang tahun. Andai kata hadir pada saat ini, maka yang saya sebutkan namanya silakan berdiri untuk kita doakan. Jason Kurniawan, Leni Kembuan, Yeni Gracia Theodorus, Yulianti Rifai, Rahel Yohanita, Roni Saputra Perapi, Rudi Kumolontan, dan Bapak Jamaludin. Ada yang hadir? Ya, mungkin ada yang di luar tidak kelihatan terhalang dengan pohon. Ya, kita doakan. Bapa di sorga, kami datang mengucap syukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan sudah tambahkan usia. Biarlah membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani, semuanya diberkati Tuhan. Buatlah berhasil segala apa yang mereka kerjakan, dan biarlah seluruh rancangan Allah juga tergenapi dalam kehidupan mereka. Olehnya mohon pertolongan, perlindungan dari segala yang jahat apapun bentuknya, dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan semua dan dihalaukan dari kehidupan mereka. Dan biarlah mereka semuanya boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu dan seluruh rancangan-Mu tergenapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sebagaimana kita ketahui saudara bahwa ibadah kita untuk ke depan sampai pada saat yang telah ditentukan perubahannya, baru lagi berubah cara tempat atau posisi kita beribadah. Mungkin saya dahulu dengan beberapa penyampaian. Nah,
Oleh karena itu, silakan mengikuti segala ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dengan tidak melanggarnya. Masa pandemi ini saya sangat bersuka cita. Iya. Dan menghadapi hari-hari juga saya sangat bersuka cita. Bekerja juga dengan penuh sukacita. Makanya saya juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang harus saya kerjakan. Kenapa? Ada banyak sekali hikmah daripada peristiwa yang sedang terjadi ini. Dalam seluruh aspek kehidupan kita, kalau saya boleh katakan, kita kembali dididik untuk belajar lagi. Apalagi dengan masuknya, kita memasuki dengan ketetapan yang ditetapkan dengan istilah new normal. Kebiasaan baru. Format alamiah yang baru, kalau saya boleh katakan. Jadi saya tidak akan jelaskan new normalnya sampai mendetail seperti yang sudah ada yang pernah mengkhotbahkan. Tetapi supaya kita memahami bahwa kita memasuki satu situasi, kondisi, dan segala sesuatunya yang tidak biasa. Kapan ini berjalan kita tidak tahu. Kapan kita tetap duduk berjarak kita juga tidak tahu. Kapan kita tetap pakai masker kita juga tidak tahu. Ya, kapan tidak boleh bersalaman kita juga tidak tahu. Atau kapan sudah boleh bersalaman. Jadi inilah kebiasaan baru yang ada kaitannya dengan seluruh aspek hidup kita yang tidak boleh dilanggar. Jadi kata kasarnya itu tidak boleh dilanggar begini. Kenapa saya harus kalimatkan kalimat kata kasar supaya gampang kita nangkap. Oleh karena masih ada juga yang tidak mau mengerti. Ada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mau paham dan tidak bisa menerima apa yang namanya new normal. Pasti saudara lihat di televisi. Ketika di salah satu daerah ada orang mengadakan pesta 5 hari 5 malam. Dan kemudian sekarang sedang bermasalah. Dan ketika diwawancarai tidak nyambung. Tidak nyambung. Ya. Akibat daripada acara itu sehingga harus semua diperiksa. Dan dia jawab, so itu yang kita harapkan. Supaya semua kita diperiksa. Nah coba bayangkan itu tidak nyambung kan? Ya, padahal periksa rapid test itu satu persoalan. Pelanggaran hukum satu persoalan. Jadi ini kondisi kita harus dapat diterima. Sehingga saya kalimatkan dengan kalimat yang sederhana mungkin. Kalau tidak mau dikatakan kasar. Tidak pakai masker, ngana mati. Dalam kondisi seperti ini banyak orang yang imannya aneh-aneh. Ada sebagian yang bingung. Kok kenapa Tuhan tetap tinggal diam? Terus bingungnya lagi, kenapa ada yang disembuhkan, ada yang sakit, ada yang kena, bahkan berangkat mati dengan corona, pendeta lagi. Nah, bingunglah orang. Sebenarnya sederhana. Kita di sini sudah dididik oleh firman Tuhan. Mungkin kalimat ini perlu saya sampaikan, tetapi tidak perlu saudara obrol di luar, karena orang yang tidak ngerti, tidak nangkap, dan itu bisa bahaya. Berhadapan dengan kedaulatan Tuhan, ada kalanya iman tak berguna, doa tak berguna. Kenapa? Karena itu kedaulatan Tuhan. Iman, apa maksudnya iman tak berguna? Iman yang selalu memaksakan Tuhan untuk bertindak, tidak mempan. Karena Tuhan belum selesai beracara. Nah ini yang kadang-kadang tidak ditangkap oleh banyak anak Tuhan. Ya. Semua pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan secara hukum alamiah pasti ada akibatnya. Bukan Tuhan tidak bela, pasti ada akibatnya. Ya. Jadi itu sebabnya situasi kondisi seperti begini kadang-kadang orang bingung.
Tetapi sebagian kondisi yang seperti ini justru banyak ilham baru, banyak ide baru, banyak peluang baru. Saudara, ada anak-anak Tuhan juga telepon sama saya, puji Tuhan Om. Aduh luar biasa kita sampai usaha ini. Tidak duga. Justru dalam waktu corona meningkat luar biasa. Rupanya ada peluang-peluang baru. Nah, jadi kita jangan sampai bingung. Makanya saya ingin membagikan sesuatu yang mungkin saja pernah kita dijelaskan secara umum. Bahwa kita perlu memahami dan mengenal kasih Kristus. Ini dulu, ya kita sedang menghadapi perjamuan. Ya, jadi kita tahu itu bahas bicara tentang pengorbanan Kristus, bicara tentang bagaimana bukti nyata daripada kasih Allah kepada kita di dalam anaknya yang tunggal yang sudah berkorban di atas kayu salib. Nah, itu sebabnya kita mau merenungkan selama kita menjadi orang percaya dengan pengalaman hidup dan pengalaman-pengalaman iman yang saudara dan saya alami, sejauh mana kita memahami dan mengenal kasih Kristus. Karena umumnya kita hanya menganggap secara umum. Kasih atau cinta itu apapun namanya, entah agape, entah filia, storge, ataupun juga itu selalu kita anggap itu adalah suatu kenikmatan. Sesuatu yang indah, sesuatu yang lembut, sesuatu yang menyenangkan. Yang kita tangkap hanya itu saja. Ini pengaruh daripada nyanyian-nyanyian para biduan yang ada di televisi dan artis-artis penyanyi yang membahasakan kasih atau cinta itu hanya seperti itu. Dan inilah juga yang membuat banyak orang menjadi kecewa dan gagal. Ketika berdasarkan pengertian yang sangat dangkal ini, mereka mulai jatuh cinta kepada seseorang, kemudian dilanjutkan dengan pernikahan, dan ternyata tidak seindah kata-kata. Sebab kebahagiaan dibangun dengan air mata. Bukan datang dengan sendirinya, bukan juga pemberian. Nah, oleh karena itu, demikian juga kita yang kita hadapi, yang kita alami dengan Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dari sekolah minggu sampai sepanjang kita menjadi orang percaya yang terus dikumandangkan betapa besar kasih Allah kepada kita. Dan bayangan kita bertolak dari pemahaman dangkal tentang pemahaman manusia akal pikiran kita bahwa kasih itu pasti seperti itu. Tayangan-tayangan di televisi, di film, di mana saja selalu seperti itu bayangannya. Makanya banyak sekali orang suka nonton film Korea. Drama Korea bersambung. Kalau dulu ibu-ibu suka film seri India. Kenapa Bu? Oh gagal DP laki-laki. Oh baguslah. Rupanya ibu masih suka lihat yang lain. Nah. Kemudian tak geser ini film India. Diganti dengan film Korea. Nah kitanya oh sama juga. Lebih gagah malah ini putih. Dia lupa perhatikan bahwa semua hidungnya sama model. Laki perempuan tua muda satu model. Karena semua operasi. Nanti pulang nontonlah film Korea. Periksa DP hidung. Saudara akan ketemu kok sama semua ya. Ya, modelnya, mancungnya satu cetakan. Ya. Itu juga sama. Nah ini yang membuat orang ada kalanya kita mengukur, memahami, mengenal kasih Kristus itu seperti itu.
Jadi semua sudah ditanggung penderitaan itu oleh Kristus. Dan kita tinggal menikmati nikmatnya. Oh, dari mana? Dari mana? Ya dari bahasa mimbar. Ya mendidik keliru. Nah, itu sebabnya Efesus 3 ayat 18 dan 19 berkata seperti kita baca sama-sama di dalam Alkitab kita. Maupun yang di dalam ruangan mungkin bisa lihat tayangan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara, ketika Paulus menyampaikan ini, ia menyampaikan firman Tuhan ini kepada jemaat Efesus. Aku berdoa, pergumulan seorang hamba Tuhan tentang keberadaan jemaat. Yaitu dia berdoa supaya jemaat ini mengerti, mengenal, bahkan mengenal. Kalau mengerti itu pengetahuan, ya, atau juga dari kemampuan nangkap kita. Tapi mengenal itu adalah ketika dia hadir secara nyata bentuknya, itu harus dikenal. Nah, jadi tidak cukup hanya memahami, tapi juga mengenal. Nah, kita sudah belajar banyak. Kalau mau belajar tentang kasih Kristus, kita sudah banyak belajar, kita sudah banyak tahu. Tapi ketika bentuk daripada kasih Kristus itu hadir dalam hidup kita dalam bentuk peristiwa, maka di situ kadang-kala kita tidak kenal bahwa ini adalah semuanya adalah kasih karunia. Makanya sangat mengejutkan ketika kita baca salah satu ayat yang berkata bahwa penderitaan itu juga, kesulitan itu juga adalah sebuah kasih karunia. Bahkan aniaya itu juga sebuah kasih karunia. Sehingga dikatakan janganlah kamu menderita oleh karena kamu mencuri, karena kamu jahat. Tetapi oleh karena kita benar. Nah, saudara, disinilah perlu kita belajar. Ketika kita belajar tentang Ayub, kita semua mengerti. Kenapa kita nggak mudah mengerti? Kenapa bisa mudah mengerti? Ya, pertama kita tahu bahwa ini firman tidak mungkin berdusta. Dan kedua, kita mempunyai satu kemampuan memahami itu tentang peristiwa-peristiwa. Tetapi ketika dia hadir dalam peristiwa seperti Ayub, mungkin kita tidak akan dapat mengenal bahwa itu bentuk kasih Allah atas hidup kita. Nah, makanya Paulus sebagai hamba Tuhan masih tetap bergumul. Untuk jemaat, dia berdoa. Aku berdoa supaya kamu memahami dan kamu mengenal. Baik secara pengetahuan dan secara real. Seperti kondisi yang kita hadapi sekarang. Ya. Kita perlu memahami. Kenapa bisa seperti ini? Nah, kemudian dalam kondisi seperti sekarang yang kita hadapi, hampir-hampir tidak ada kemampuan yang dimiliki oleh seorang percaya atau seorang hamba Tuhan yang tadinya bicara besar, ternyata tidak bisa bikin apa-apa. Makanya sehingga kita juga menemukan perdebatan-perdebatan yang memalukan di medsos antar pendeta. Karena yang satu mau usir ini COVID, yang satu bilang tidak bisa kamu usir, ini Tuhan sudah izinkan. Ini pasca selesai semua. Ternyata so lewat. Pantekosta pun, hari Pantekosta sudah lewat. Tetap kita masih pakai masker sampai ini hari. Terus muncul cemoohan, di mana sama itu pendeta-pendeta kesembuhan. Coba bikin KKR. Inilah kesempatan untuk bikin KKR. Apa itu? KKR kesembuhan. Inilah kesempatan. Ya kan? Makanya mereka dicemooh. Tapi kenapa tidak bikin KKR kesembuhan di lapangan?
Nah, makanya saya katakan kalau berhadapan dengan kedaulatan Allah, sikap iman yang paling bijak adalah menyerah, tunggu di bawah kaki Tuhan sampai Tuhan selesai dan menyelesaikan apa yang Dia kehendaki. Gak usah kita paksakan Tuhan dan lain sebagainya. Oke, ya. Apa yang Dia doa? Supaya kamu memahami, mengenal betapa lebar. Kok komplit lebarnya, panjangnya, tingginya. Panjang lebar kali tinggi itu apa? Hah? Isi kan? Isi. Nah, jadi kalau kita tidak lengkap dengan lebarnya, panjangnya, dan tingginya, berarti isi daripada kasih Kristus itu kita belum tahu sepenuhnya. Kita mungkin cuma di lebarnya. Ada lain yang di panjangnya. Ada lain tingginya. Itu bahasa-bahasa mimbar yang kadang-kadang bikin bingung jemaat. Kesaksikan dan dipakai oleh orang-orang yang belum mengerti banyak. Nah, saudara, tetapi ternyata bukan cuma di Efesus. Di Korintus juga ada kebingungan yang dialami oleh umat Tuhan. Rupanya ada masalah-masalah yang sedang menimpa jemaat. Sehingga Paulus harus berkata dan menyampaikan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, menyampaikan firman Tuhan. Ayat pasal 10 ayat 13 dari 1 Korintus kita baca. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai hebatnya ini, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau kalimat terakhir ini saya lebih senang terjemahan lama. Supaya kamu cakap menanggungnya. Semua pergumulan kita beda-beda beratnya. Tetapi yang jelas, ini firman dan janji Tuhan. Tidak melebihi kekuatan manusia. Bisa saudara nangkap ini? Bukan kekuatan iman loh. Kekuatan manusia. Berarti bersifat umum. Semua orang kena, semua orang mengalami. Sama dengan sekarang, semua orang disuruh pakai masker. Tidak ada prioritas. Yang anak Tuhan, apalagi yang penuh Roh Kudus, terus pakai masker. Aman. Ada Roh Kudus pelindung. Tidak. Ya, karena kita tidak kerjasama, malah Roh Kudus meninggalkan. Nah, tidak, sama saja. Ya kan? Bahkan kita lihat, aduh masker ada, gagah, ada yang cuma biasa-biasa punya. Ada yang pakai tulisan sablon. Artinya apa? Kalau dilepas itu masker, berarti serangan yang akan datang sudah melebihi kekuatan manusia. Jadi makanya tidak bisa dilanggar. Oke, ya. Nah, mari kita lihat. Kenapa orang bisa bingung? Ternyata orang bisa bingung itu, kita melihat ada beberapa hal. Jadi setiap kita sebagai orang percaya secara iman memang mengakui bahwa kita sudah diselamatkan oleh kasih Kristus yang dinyatakan dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, di mana sebentar kita akan bersekutu dalam perjamuan kudus. Tetapi setelah menjalani hidup yang penuh dengan pergumulan, orang-orang mulai ragu, bahkan bingung. Dengan apa? Bingung dengan apa? Peranan Allah dalam realita hidup yang sedang dihadapi. Mana Tuhan ini ya? Ya contoh seperti sekarang. Saudara mau berdoa apa? Perlindungan khusus untuk membuka masker? Kan tidak bisa toh. Kita mau minta perlindungan khusus, kemudian kita tetap salam-salaman, rangkul-rangkulan. Kan tidak bisa. Walaupun saudara sudah berdoa.
Karena ini sudah menjadi format alamiah. Segala sesuatu yang dilanggar secara format alamiah ada resikonya. Dan format alamiah ini kemudian membentuk yang namanya teori logika. Jadi memang tidak bisa dilanggar. Oke? Nah, jadi mereka juga bingung bagaimana ini Allah menangani. Apalagi ada khotbah yang pernah mengatakan Tuhan membedakan orang percaya dengan orang benar dengan orang yang tidak benar. Tetapi dalam hal ini saya ulang-ulangi saya suka yang hal-hal yang real yang sedang terjadi. Kalau Tuhan membedakan, untuk apa kita pakai? Tidak usah dipakai kan? Mari kita bersalam-salaman lagi. Kursi silakan diangkat, saling mendekat. Tidak bisa. Begitu pulang, selesai, langsung keluar berita. Ada klaster baru. Ya, dan ternyata klaster baru itu ada. Tidak bagus kan? Nah, jadi inilah perlu kita beri. Makanya saya katakan, saya dapat banyak hikmah dari sikon yang ada sekarang ini. Kenapa? Di situ saat-saat ini kita diajar disiplin, kita diajar berhikmat, kita diajar berhati-hati, kita diajar, bukan cuma diajar hidup bersih, bukan. Ada banyak karena namanya suatu new normal, kebiasaan baru, maka terjadi sesuatu yang baru juga di seluruh aspek hidup kita, itu juga akan terformat secara alamiah. Tidak usah dulu kita berbicara terlalu panjang-panjang dengan saya. Oh, kita baru baca video, ini katanya ini kena ini nanti antikris, nanti Tuhan Yesus nanti ini begini. Tidak usah terlalu kita pusingkan dengan itu. Kita belum mendalami sampai di situ. Nanti satu saat saya akan jelaskan, ya. Tetapi kita hadapi dulu dan jawab sikon yang ada sekarang ini supaya kita paham. Apalagi yang membingungkan orang percaya, berbagai kesaksian dari orang-orang percaya tentang peranan Allah dalam menghadapi realita hidup mereka, semakin membingungkan jemaat. Saya sudah pernah kasih contoh. Ada 2 orang ibu bersaksi. Yang satu bersaksi, puji Tuhan saudara-saudara, waktu ada kebakaran di mall, semua terbakar, cuma saya punya toko yang tidak terbakar. Puji Tuhan, Tuhan hebat. Beri kemuliaan. Dengar juga iko-iko. Haleluya. Nah, ibu yang sama di satu gereja naik bersaksi dengan loyo dan dengan muka yang sangat susah. Dia tidak dapat berkata-kata lebih banyak. Selain dia menangis dan berkata bantu doa. Waktu mall terbakar, salah satu yang terbakar adalah toko saya. Semua habis, sekalipun saya sudah berusaha untuk kasih keluar, tapi tidak sempat, api lebih cepat. Sekarang saya mau tanya, bagaimana ini? Di gereja yang sama, pelayan Tuhan sama-sama dua-dua ibu ini pelayan Tuhan. Satu tidak terbakar, yang satu habis sebuah. Bagaimana? Apa yang mau dikatakan? Coba bahas secara rohani. Sejauh mana kita mengerti? Sejauh mana kita ketika orang ini minta konseling, sejauh mana kita dapat mampu? Oh, sabar. Ini semua yang Tuhan perbuat itu baik adanya. Baik apa? Saya suami semua mau baik apa? Coba kalau kalian yang alami. Nah, ya kan? Yang satu, nah sudah itu. Memang kalau kita mengandalkan Tuhan, sebetul itu Ci. Luar biasa memang Tuhan kita. Yang satu lain dia bicara, yang satu lain dia bicara. Dua-dua omong kosong. Makanya saudara kita jadi pelayan Tuhan itu harus banyak belajar. Ini sama juga. Dengan sikon yang kita alami. Perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan, pendeta mati dengan corona. Terus bagaimana? Terus ada lagi yang bersaksi, sembuh dari corona. Terus kenapa ada yang sembuh, kenapa ada yang mati?
Sama-sama anak Tuhan, sama-sama pendeta. Apa tidak membingungkan? Atau dengan tanpa ada jawaban kita cuma menjawabnya secara ya mau bikin apa lagi? Tidak ada yang tidak ada jawab. Jadi kesaksian kita hati-hati bersaksi. Ya. Hati-hati bersaksi. Kemudian, oh iya karena itu tidak pembelaan Tuhan, tentu ada celah. Makanya dia punya toko tabakar habis, tentu ada celah. Kalau tidak ada celah pasti dia ada celah dengan tidak ada celah. Kalau itu kedaulatan Tuhan semuanya akan terjadi. Saya mau tanya, celahnya Ayub apa? Alkitab menulis Ayub tak bercelah. Sekalipun dia kaya raya, sekalipun dia terhormat, dan sekalipun dia takut dengan Tuhan, tapi Tuhan izinkan iblis Tuhan menggarap dia. Tuhan cabut pagar iblis dengan secepat kilat. Lebih daripada itu, langsung menghancurkan Ayub. Jadi kita perlu belajar lebih banyak, ya, dan berhati-hati. Ini kesaksian-kesaksian seperti ini yang membingungkan orang. Sebagian lagi yang kita lihat bahwa bukannya berbagai kesaksian, juga sebagian tidak mampu memikul beban pergumulan yang berkepanjangan. Tidak mampu memikul beban yang berkepanjangan, yang berujung apa? Meninggalkan iman kepada Kristus. Dan ini saya sudah hadapi orang-orang seperti ini. Saya mungkin pernah kisahkan, saya ingatkan kembali. Suatu saat saya kedatangan tamu di pastori ini waktu saya belum menikah, masih bujang. Dan dia berkata, Om, saya mau tanya kalau ada kiriman dari mama saya di Surabaya, katanya akan dilamatkan di GPPS. Saya bilang, hah, kenapa? Iya, karena ibu saya di Surabaya itu pelayan Tuhan di gereja Sawahan. Dan waktu saya mau ke Palu merantau, dia bilang nanti kamu punya dokumen saya kirim ke gereja di pastori. Saya katakan, oh belum ada. Jadi, kapan datang? Oh sudah, seberapa minggu di Palu. Oh berarti kalau sudah berapa minggu jadi langsung saya tanya. Jadi begereja di mana selama ini? Selama berapa minggu di Palu? Oh tidak, kita tidak begereja. Kita marah sama Tuhan. Hah? Marah sama Tuhan. Oh menarik ini. Saya suruh duduk, bikinkan teh, kasih pisang goreng supaya lebih lama dia duduk bercerita. Kenapa? Kenapa bisa marah sama Tuhan? Saya aktivis gereja. Di gereja pusat maksudnya. Saya aktivis gereja. Rumah saya tempat di mana hamba Tuhan selalu bermalam. Dan saya senang sekali kalau ada tamu hamba Tuhan yang berkhotbah di gereja saya ajak tinggal di rumah. Saya jamu mereka, saya ini kan dan sebagainya. Pokoknya melayani sepenuhnya. Tapi satu saat saya mengalami masalah dalam bisnis. Habis-habisan. Gereja tidak bisa tolong. Saya datang kepada teman-teman sesama di gereja. Mereka juga tidak bisa bantu dan lain sebagainya. Dan saya tinggalkan Tuhan. Percuma. Maka ia pun merantau. Dia koki di salah satu restoran di kota Palu. Ya, dia koki. Jadi, dengan kepintarannya sebagai koki, maka dia kemudian berangkat. Dia berangkat ke Hong Kong, satu pesawat dengan orang yang tidak seiman. Dan dia cerita dia punya pergumulan. Kemudian tetangga yang tidak seiman dan tetangga tempat duduknya, segera berjanji menolong dia. Maka dia pun ikut kepada teman orang yang dia kenal di atas pesawat itu. Dan kemudian dia tinggalkan iman beriman kepada Kristus. Saudara, masih ingat kalimat yang sering saya ingatkan? Sekecil apapun pergumulan hidup kita, realita hidup punya kemampuan menggoyahkan iman. Nah ini dia. Jadi dia tidak mampu memikul. Padahal Tuhan sudah katakan tidak lebih dari kekuatan. Jadi perlu. Sebagian lagi berujung dengan bunuh diri. Dan yang saudara katakan, oh itu bukan dari kita. Siapa bilang? Dalam beberapa bulan ini, saya catat sebagian kecil saya ambil dari berita-berita. Sesudah atau selesai dipisahkan atau dilerai karena bertengkar, pasangan suami istri di Lamongan tewas gantung diri. Berarti dua-dua.
Bagantung. Sempat mengeluh hidup di masa corona. Warga Cakung bunuh diri di pohon ceri. Siapa nama ceri di sini? Ada lagi dimarahi orang tua karena sering keluar malam. Siswa SMP di Riau bunuh diri. Ada lagi kecewa tidak punya akses ikut kelas online. Seorang gadis bakar diri. Ada lagi habis ambil bantuan sosial corona. Kakek gantung diri di belakang rumah. Ada lagi kakek PDP corona tewas loncat dari lantai 4 rumah sakit Hermina. Langsung dimakamkan. Mari saudara. Mungkin saudara berkata, oh itu mereka. Tidak. Masih ingat peristiwa di Malang? Beberapa tahun yang lampau. Seorang ibu dari kalangan kita membunuh 4 anaknya dan kemudian membunuh dirinya sendiri. Dan banyak peristiwa-peristiwa lainnya. Jadi jangan kita katakan, oh itu tidak seiman yang melakukan itu. Kenapa ini semua terjadi? Kita tidak cukup hanya memahami, tapi mengenal juga perlu. Ya, tapi kita kemudian bertanya, demikian sulitnyakah memahami dan mengenal kasih Kristus? Tadi sudah dikatakan, kasih Kristus itu melampaui segala pengetahuan. Jadi makanya kita selalu perlu belajar memahami dan mengenalnya. Efesus 3 ayat 18 dan 19 berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus memahami lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya. Berarti seutuhnya isi dari kasih Kristus itu. Dan mengenal ketika ia hadir di dalam realita hidup kita. Kita mulai dari lebar. Bagaimana memahami dari sisi lebar? Nah, ini gampang. Kenapa? Karena inilah pengalaman awal orang percaya dalam mengenal Kristus. Begitu cepatnya doa dijawab, begitu cepatnya Tuhan bekerja dan bertindak, begitu cepatnya Tuhan menyelesaikan berbagai masalah yang kita hadapi. Tidak ada yang berkepanjangan, semua singkat, pendek. Jangan lupa, ini pengalaman awal yang selalu dialami oleh setiap orang percaya. Untuk apa? Ketika kita baru menjadi orang percaya, Tuhan memperkenalkan dirinya sedahsyat-dahsyatnya. Supaya kita mengenal kedahsyatan Allah. Supaya kita dapat tahu Allah yang maha kuasa ini. Tapi kita tidak hanya sampai di situ. Tapi kita perlu menikmati segala, dikatakan seutuhnya daripada kasih Kristus ini. Bukan hanya jawaban doa yang cepat dikabulkan. Dan kita kemudian menyimpulkan iman adalah hanya sebatas jawaban doa untuk suatu keinginan. Bukan. Tetapi dikatakan, aku berdoa supaya kamu memahami bukan cuma lebar tetapi panjang. Kita akan dibawa kepada pengalaman ini untuk memahaminya. Olehnya yang terjadi sebagian besar orang percaya memahami memang bahwa Tuhan itu mengasihinya sepanjang umur hidupnya. Tapi dalam sepanjang umur hidupnya ini kalau dia menghadapi pergumulan yang berkepanjangan, dia mulai ragu terhadap kasih Kristus. Dan ini bisa bunuh diri. Kenapa ibu itu bisa membunuh 4 anaknya mulai dari yang kecil sampai kepada yang sudah remaja dengan kasih makan racun? Dan dijejer satu-satu, habis itu baru dia bunuh diri. Padahal ini sudah sekian lama dia menjalani hidupnya sampai sudah punya 4 anak.
Kenapa saya angkat ini? Karena setelah saya ikuti berita ini, ternyata begitu dia dimakamkan, upacara gereja. Oh, berarti anak Tuhan. Mari saudara. Jadi kita tidak hanya dapat memahami Tuhan itu mengasihi kita di sepanjang umur hidup. Tapi ketika ada pergumulan-pergumulan yang berkepanjangan, seharusnya kita bersyukur. Karena kita diberikan waktu lebih lama dan lebih panjang untuk mengenal kasih Kristus itu yang tadinya kita anggap hanya sebatas jawaban doa, maka ini tidak. Pemahaman yang lebih meningkat lagi. Saya kasih contoh. Bentuk nyata. Dulu biasanya saudara berdoa 10 menit atau 15 menit, Tuhan sudah jawab. Mungkin saudara hanya ulang 3 kali dalam satu hari 1 kali dan cuma 3 hari berturut-turut dalam 15 menit, Tuhan sudah jawab. Sekarang apa yang terjadi? Masuk dalam berkepanjangan. Apa yang terjadi? Ternyata tidak seperti dulu lagi ya. Nah, apa maknanya? Kita diajar berdoa lebih lama. Kita diajar bukan hanya berdoa, tapi mulai juga belajar menyembah. Sehingga kita bisa lebih menikmati hadirat Tuhan. Jadi saudara, kita perlu mengerti. Tidak sesimpel itu saja atau kita yang bikin simpel. Kemudian kita jadi kecewa. Makanya kita ketemukan bahasa-bahasa mimbar yang dengan orang yang sama awalnya menggebu-gebu. Puji Tuhan, Tuhan ajaib, Tuhan hebat, dahsyat. Kira-kira setengah tahun kemudian orang yang sama berdiri. Dengan loyo yang berkata, bantu doa saudara-saudara. Saya dalam pergumulan yang berat. Ini rasanya tidak mampu lagi. Ini. Tapi sebenarnya itu bermanfaat baginya. Cukupkah di sini? Belum. Karena masih ada dia punya tinggi dan dalam. Nah, ini ada 2 yang bisa terjadi. Ketika Tuhan membawa kita untuk memahami betapa tingginya kasih Kristus. Maka sebagian besar orang-orang percaya memuji-muji kebaikan Tuhan. Di saat naik memembun tinggi dalam hidupnya. Luar biasa Tuhan itu baik, luar biasa. Dia mulai saksikan. Dulu saya tinggal dalam kondisi hidup kami sangat melarat, sangat ini. Nah sekarang hidupnya makin membaik dalam segala hal. Dan dengan demikian strata hidupnya dalam kehidupan sosial masyarakat juga naik. Memuji-muji Tuhan. Tapi sebagian lagi bisa terjadi apa? Lupa Tuhan yang sudah mengangkatnya dia naik. Ini juga terjadi. Kenapa? Karena mereka tidak memahami dan tidak mau memahami kasih Kristus sehingga terjadi apa? Kemapanan menjadi awal kejatuhan. Karena saya lupa semua. Sebelum mapan, doa lancar, semua lancar. Sekarang setelah mapan, ruangan so ada AC, karena ada AC dingin, berarti tarik selimut, tidur, nyanyi, lupa semua, bangun juga. Sudah beda. Kalau dulu susah tidur. Mau pakai selimut susah panas. Buka baju nyamuk batera kiri kanan. Jadi setiap kali mau nyanyak, bangun lagi dia. Sekarang sudah menikmati kemapanan. Semua serba ada. Ini 2 hal terjadi. Ada yang bisa tetap memuliakan Tuhan. Bagi yang mengerti, memahami bahwa ini semua anugerah Tuhan. Ada yang melupakan Tuhan. Ini terjadi kepada siapapun. Baik hamba Tuhan. Terjadi.
Doa malam, doa malam, doa malam terus. Kenapa? Karena tidak, ini pelayanan di desa, belum ada DP kelambu. Jadi daripada dia setengah mati hanya bangun-bangun pukul nyamuk, jadi dia sambil berdoa sambil tak tidur, sambil berdoa sambung tidur, sambung doa sambung tidur. Tapi begitu ada yang melihat, aduh ini gembala yang begini pakai siksa. Dikasih kelambu, oh sadap satu malam. Tak terus. Jadi bukan meningkatkan aktivitasnya, pelayanannya malah menghancurkan. Jadi bisa terjadi itu semua. Kalau kita tidak memahami dan mengenal. Tapi kalau kita memahami dan mengenal, kita tahu bahwa semua yang baik yang kita nikmati adalah karena Tuhan sudah melakukannya di atas kayu salib. Dan semua yang masih merupakan pergumulan adalah Tuhan membawa kita untuk menjadi cakap. Ini yang lebih berat. Memahami dalamnya kasih Tuhan. Sebagian besar orang percaya tidak dapat menerima ketika Tuhan membawa mereka mendalami kasih Kristus. Seolah-olah masuk ke dalam tubir yang dalam. Mengerikan itu, kecuali penyelam mungkin tidak ngeri. Tapi sama juga. Penyelam-penyelam pun juga bersaksi banyak kita lihat di siaran-siaran TV. Mereka kadang-kadang menakutkan. Atau mengalami ketakutan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Ketika Tuhan membawa kita masuk untuk mendalaminya, yang terjadi adalah seperti yang ditulis oleh Mazmur. Mazmur 107 ayat 23-24 berkata begini. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di laut luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Mereka berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Saudara, inilah pengalaman iman untuk memahami dan mengenal kedalaman kasih Tuhan. Ada satu nyanyian rohani yang mungkin kalau dinyanyikan tanpa pengertian, kita hanya merasa indahnya kalimat itu. Tapi kalau itu jadi kenyataan, itu tidak mudah. Lebih dalam lagi ku cinta, lebih dari segala yang ada, lebih dalam. Oh, luar biasa. Ini kadang-kala pengilhaman ini kita juga harus hati-hati. Lebih dalam lagi. Ku cinta kau Tuhan. Ini pemahaman kita waktu kita menyanyi ini, apa kita pemahaman kita bertolak dari ayat yang kita baca, atau pemahaman kita ketika kita menangkap bagaimana muda-mudi lebih dalam saling mencintai. Ini dia. Memahami lebih dalam itu bukan hal yang mudah, tapi itu hal yang mulia. Karena mau memahami lebih dalam, berarti kita yang mau memahami lebih dalam. Sedangkan yang ada pada kita yang sudah terformat dalam diri kita, supaya Tuhan memahami keberadaanku lebih dalam lagi. Makanya ada doa kadang-kala, Tuhan, Engkau yang tahu kedalaman hati kami. Ya memang. Dia usah kasih ingat.
Nah, dan ketika Tuhan bertindak lain, kita anggap Tuhan tidak mengerti kita, punya keberadaan. Kita harus bersiap untuk dibawa oleh Tuhan mendalami kasih-Nya. Sama dengan masuk ke dalam tubuh yang dalam dan menyelam di dalam kedalaman. Dan di situ kita boleh melihat. Berikut. Kebenaran firman menegaskan Allah adalah kasih. Saya tidak usah lagi bicara agape lah, apalah lain sebagainya. Tapi yang jelas itu harus kita pahami. Tidak boleh lenyap. Dan ketika ia memanifestasikan kasih-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tahu bahwa Tuhan telah lebih dulu membuktikannya melalui Yesus Kristus di atas kayu salib. 1 Yohanes 4 ayat 9 berkata, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita bahwa ya Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dan supaya boleh tinggal bersama dengan kita. Maka Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa. Dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak mengenal dia dan tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sadari kita bersama menyadari kasih Allah di dalam Yesus Kristus itu ada di dalam diri kita. Sejak kita menerima Kristus, tidak pernah ditinggalkan apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi. Oleh karena itulah kita perlu menyadari dan memahami apa yang ditulis dalam Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita syukuri akan hal ini. Mari kita tetap di dalam kasih Kristus apapun yang kita alami. Oleh karena itulah firman Tuhan menetapkan Allah itu setia, karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Sudah beberapa kali saya jelaskan tentang melampaui kekuatan, tapi mari kita renungkan sebelum kita pulang. Tuhan tahu persis setiap pribadi punya kemampuan. Dan dikatakan pada saat kamu dicoba, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ingat itu, jalan keluar. Jadi ketika itu terjadi, ada jalan keluar. Berarti jangan membuat jalan sendiri. Kenapa orang bunuh diri? Dia buat jalan sendiri untuk menyelesaikan apa yang dihadapi. Kita lihat. Mengenal kasih Kristus tadi, mengerti yang melampaui segala pengetahuan. Kasih Kristus memang tidak dapat dipahami hanya dengan sebatas kemampuan, pengetahuan, dan pikiran manusia seperti yang terformat dalam pikiran kita. Sebab manusia akan menilainya menurut pengertiannya sendiri. Harus dipahami dan dikenal oleh iman yang kita miliki dalam Kristus. Sebab kasih Kristus melampaui segala pengetahuan. Tadi saya sudah berikan bagaimana pemahaman-pemahaman yang ada pada kita. Dan seringkali itu kita jadikan dasar pemikiran kita untuk menilai tentang memahami dan mengenal kasih Kristus. Saya tidak ulangi ayat ini,
Tetapi yang jelas memberikan kepadamu jalan keluar dan prinsipnya tidak melampaui kekuatan. Kehadiran setiap realita hidup adalah hal biasa. Masalah-masalah apa semua orang ada. Tidak ada seorang pun yang hidup tanpa menghadapi realita hidup. Kemudian ini menjadi beban. Perhatikan dengan baik. Tuhan tahu setiap kemampuan tiap-tiap pribadi. Dan semua berbagai bentuk realita hidup ini menjadi pergumulan hidup yang sekaligus menjadi beban hidup yang harus dipikul sebagai konsekuensi hidup. Tetapi format yang Tuhan sudah tetapkan tidak melebihi kekuatan. Sehingga tidak ada komplain kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu setia, dikatakan. Jadi Tuhan tahu persis kalau kemampuan saudara ada yang 100 kilo kemampuan, ada yang 75, ada yang 50. Masing-masing beda-beda. Makanya persoalannya juga beda-beda. Bebannya juga beda-beda. Anak remaja beda, pemuda beda, berumah tangga beda, rumah tangga baru beda, rumah tangga yang sudah sekian puluh tahun beda, yang sudah punya berkeluarga semua beda, yang bekerja beda, jenis-jenis pekerjaannya juga di situ hadir masalah berbeda-beda, tapi dikatakan dapat kamu tanggung, tidak melebihi. Nah, oleh karena ini semua harus dihadapi dengan iman, maka kita perlu punya pemahaman. Supaya langkah-langkah iman yang kita lakukan dalam menghadapi masalah tidak justru membawa kita kecewa. Apa itu? Kemampuan kita 100, tapi yang kita pikul baru 20. Sudah ada pengeluhan, katanya ikut Tuhan senang, tapi kenapa sekarang jadi beban, jadi masalah? Kenapa ini harus terjadi? Kita mulai mengambil langkah rohani, kita berdoa, tetapi ternyata selesai berdoa beban bertambah 50. Berarti lebih berat. Yang sering saya tanyakan, masih adilkah Tuhan kalau seperti ini? Ketika bertambah 50 tambah berat, maka tentu nasihat-nasihat rohani dari segala penjuru dan dari kita sendiri tentu harus ada langkah-langkah rohani yang lebih mempan. Kita berpuasa, selesai berpuasa, tak tambah jadi 75. Masih adilkah Tuhan? Tetap masih adil. So bisa dikomplain Tuhan? Belum bisa. Karena belum melewati batas kemampuan. Ini jangan kita anggap remeh penjelasan ini. Karena inilah yang sudah banyak menolong orang. Karena mereka tidak nangkap sampai di sini. Mereka cuma tahu tidak melampaui kemampuan. Sudah berdoa semalaman, ternyata terjadi tambah berat 80 kilo. Sudah tidak berdaya. Dan tambah lagi ke cara-cara rohani, jadi 99,99. Kurang satu kali bernapas, kelar. Saudara, semua ini terjadi dalam kehidupan semua umat Tuhan. Tapi karena mereka tidak nangkap, tidak dapat memahami, maka mereka tidak dapat mengenal bahwa dan tidak dapat menerima bahwa tambahan-tambahan beban itu merupakan juga kasih karunia. Kenapa? Karena beban semakin berat. Saya mau tanya, ketika saudara mengangkat ini, butuh berapa kekuatan? Tentu harus ada pengukurannya, tapi ini contoh saja. Tidak usah pakai angka-angka atau kata angka yang andai saja. Ketika kita mengangkat gelas ini, ringan sekali kan? Saya perlu kuat tidak? Saya pakai bahasa hari-hari saja. Perlu kuat tidak?
Tidak dibuat, tidak perlu. Ya kan? Saya perlu konsentrasi lagi. Tidak banyak ini butuhkan karena ini barang ringan. Ketika kita memikul beban yang lebih berat, apa yang harus kita lakukan? Harus lebih, ya, mulai pasang kuda-kuda. Sudah mulai kumpulkan kekuatan. Sudah mulai memusatkan itu tenaga. Bukankah ini sangat menolong? Bukankah ini sangat menolong? Makanya saya pakai terjemahan lama. Makanya dikatakan, pada saat kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kamu jalan keluar, supaya kamu cakap menanggungnya. Bukankah ini kita jadi cakap? Karena kalau ada sesuatu beban yang kita mau angkat tidak bisa. Oh ternyata ada tekniknya untuk mengangkat. Bukankah ini membuat kita jadi cakap? Ada sesuatu yang sulit untuk diangkat. Atau ada caranya. Coba lihat itu buru-buru pelabuhan yang pada zaman dulu yang belum ada itu alat-alat modern di pelabuhan. Kadang-kadang sampai dia pikul 2 karung di atasnya. Aja. Karena ada caranya. Ada selaknya bagaimana untuk mengangkat dan sebagainya. Ini semua membuat kita jadi cakap. Dan semakin ditekan, semakin ada pusat yang kekuatan yang kita lakukan. Nah, begini juga yang kita hadapi. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus dapat menerima bahwa semua itu adalah kasih karunia Tuhan bagi kehidupan kita. Nah, kalau sudah seperti inilah, makanya kita perlu bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan benar tidak pernah meninggalkan kita. Sadrat, Mesat, Abednego dilempar ke dalam api, bukan diduputkan dari api. Itu saja diingat. Dengan tegar, ia berkomitmen dan membuat satu statement iman. Kami tidak akan menyembah patung Tuanku. Allah kami akan menolong. Andai kata Allah kami tidak menolong kami tetap tidak mau menyembah itu patung. Dan akibat statement ini membawa dia harus masuk dalam dapur api. Bukankah ini orang pilihan Tuhan? Kenapa doanya tidak didengar untuk melembutkan hati Nebukadnezar? Kenapa doanya tidak didengar untuk mematikan api itu? Tapi justru mereka diangkut masuk ke dalam api. Tapi karena ini sudah melampaui batas, maka Tuhan sendiri ikut masuk. Sehingga raja mengatakan, kenapa ada 4 orang sedangkan yang kita lempar cuma 3? Dan yang satu ini muka dewa. Mari kita renungkan. Disitulah bukti kesetiaan Tuhan. Bahwa ia setia dan tidak membiarkan kita. Nah, mari saudara, yang kita hadapi saat ini bukan keluh kesah yang tidak berkesudahan, yang tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Bukan kebingungan, tapi kita masuki kehidupan dengan kebiasaan yang baru. Jadi saudara tidak usah hati kesal. Hati kesal itu begini, aduh kapan ya kita kembali seperti dulu lagi ya? Kapan ya kita mau jalan-jalan ke sana? Kapan ya mau makan sama-sama ya? Tidak usah pikirkan kapan seperti yang lalu. Lupakanlah yang lalu. Hadapi yang depan. Apa yang akan kita hadapi? Biar ada pencerahan yang Tuhan berikan. Sekarang semua jadi pintar. Nah, saya kasih kesaksian sendiri. Ketika Tuhan mempercayakan untuk menjadi ketua umum sinode GPPS, di situ langsung saya canangkan dalam periode ini 2018 sampai 2022, pokoknya mulai 2018, GPPS secara nasional memasuki manajemen digital. Oh, banyak masalah, tantangan.
Tetapi kami melengkapi mereka. Begitu melengkapi mereka, ada sekolah calon menjadi pemimpin. Sekolah calon menjadi majelis daerah. Sekolah calon menjadi majelis pusat. Dan setiap masuk di kelas, semua bawa laptop. Oh, banyak komplain. Kenapa? Ini mereka yang sudah tua-tua kasihan. Mau bawa laptop apa? Bingung. Hati berkepingin. Mau jadi pemimpin. Tapi tidak mau hadir sebagai manusia global. Dan tidak mau melengkapi diri. Nah, apalagi itu Pentekoste yang selalu bilang itu komputer antikris. Jadi masalah. Nah, sekarang setelah terjadi ini, iya ya, betul ya. Bukan cuma bawa laptop. Ternyata juga 3 bulan kami bersidang, sidang online. Coba kalau ini belum dipersiapkan, habis. Kami tidak tahu mau apa. Rapat kerja daerah, semua laptop. Bawa laptop karena kita masuk digital. Yang paling lengkap hanya Sulteng. Nah sekarang baru, oh iya betul. Mau dengan tidak mau. Sidang online pakai Zoom. Aduh, bagaimana ini? Ya, kasih aplikasi Zoom begini. Iya, tapi bagaimana? Dengan ketentuan, karena ini namanya sidang, tidak boleh kaum keluarga hadir. Tidak boleh siapapun hadir di dalam sidang itu, walaupun online. Tidak boleh siapa dalam ruangan. Sendiri dalam ruangan. Aduh, sedangkan ini cucu yang ajar. Dan bagaimana mau tidak hadir? Nah, mau dengan tidak mau, mereka, kita semua harus. Ya sama dengan ini. Siapa mau sadap rasa tutup dan lain sebagainya. Tapi ya sudah itulah. Ini era kondisi yang seperti ini. Kapan selesai? Tanya Tuhan. Jangan tanya siapa-siapa. Nanti tinggal kondisi itu tinggal disampaikan. Oh sudah boleh. Nah, puji Tuhan. Jadi jangan lagi kembali kepada yang lalu. Kembali kepada yang lalu. Ya. Jadi bagaimana ini tidak ada saudara tahu baptisan dalam era pandemi sudah kita yang mulai. Langsung saya shooting, langsung saya sebarkan secara nasional. Ini petunjuk cara membaptis. Ternyata Tuhan kasih bagaimana membaptis. Sekian bulan banyak jiwa yang mau dibaptis. Tidak, gampang. Dan baru sudah kami baptis. Turun sendiri di kolam. Turun. Kan yang penting kan tak colo semua toh. Dengar komando. Begitu dalam nama Tuhan Yesus masuk sendiri. Ya masuk. Kelar. Naik sendiri. Ternyata gampang ya. Nah ya. Kita cuma dari atas kolam. Turun pelan-pelan lagi. Jangan kepalisi. Nah. Jadi saudara. Kondisi jangan sampai menghalangi kita kayak buntu dan lain sebagainya. Tidak boleh ya. Usaha pekerjaan saudara tidak boleh buntu. Selalu ada yang ini. Ini saya lihat ini justru ibu-ibu yang lebih cepat ini ya. Cepat mau online. Siapa mau order cepat ini? Semua habis, kurang berapa bungkus. Main tunggu-tunggu bapak-bapak promosi belum ada. Belum ada. Ya. Kita mau tunggu lagi di grup. Siapa yang bawa promosi lagi. Bapak-bapak kita tunggu bawa promosi apa begitu. Ya. Jadi saudara kita jalani seturut ketentuan yang ada. Dengan penuh sukacita. Jangan terganggu. Kapan ya? Kapan? Itu menekan. Kapan ya? Aduh kapan kita berjalan? Jangan. Pokoknya jalani ini sampai kelar. Ya. Makanya teman saya jengkel sekali waktu aduh bantu doa, kita kena corona. Puji Tuhan. Kita
Saya bilang corona itu, kita sudah tahu, para ahli sudah saling berdebat dan saling menyampaikan. Tidak seberapa kekuatannya. Kekuatannya di dalam kekuatan cepat menyebar. Tapi virus lain lebih kuat dari itu. Jadi tidak usah, yang penting jaga kesehatan. Bekerja sama dengan Tuhan. Ya, tapi kalau kamu melanggar ketentuan yang sudah diberikan, itu sama dengan mencobai Tuhan. Jadi itu yang perlu ya. Jaga supaya kesehatan. Jadi kita semua dan yang menghasilkan ya. Bukan cuma baju mur tidak berguna. Sana, baju mur sana. Nah, ya, makanya saya kalau berjemur bangun pagi, berjemur bukan berjemur cuma-cuma, langsung bacet tembok, kena matahari sambil bacet. Ada hasil peningkatan imun, tembok kelar juga. So jadi gagah, ya kan? Harus produktif. Ya, harus produktif. Jadi carilah apa yang bisa dikerjakan untuk supaya semua seperti Pak S. Dia bilang, Om, aduh kita kasihan kalau mau di 14 hari di kamar, kita mau bikin apa? Saya jawab, no rasa Jo. Itu 14 hari. Supaya itu hukum, bukan apa, itu mendidik disiplin. Karena kalau kamu disiplin dari awal tidak begini. Tapi ini karena pelanggaran. Jadi akhirnya kami ini sama, dapat ingat dulu anak-anak kan, kalau nakal disetrap. Ya, masuk di dalam, tidak boleh kalau keluar rumah. Nah ini sama ini. Ya, jadi siapa yang tidak disiplin, disetrap. 14 hari, bukan 3 hari, 14 hari. Ya, jadi mari kita tetap bersyukur. Pandang ke depan, jangan lagi terganggu. Kapan? Nggak usah. Itu akan menekan saudara. Akhirnya jadi tidak bisa menerima kenyataan yang ada. Kita jalani saja. Kita jalani dengan kemurahan pengasihan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdiri, kita doa dan siapkan akan perjamuan roti dan anggur saudara yang masing-masing sudah menerimanya dan sudah mengambil tadi di depan. Ya, nanti saya akan bacakan firman Tuhan. Ya, boleh dibantu dengan nyanyian Bapak Surgawi ajarku mengenal. Bapa surgawi, ya itu. Ya, mari kita siapkan hati kita. Saya akan bacakan firman Tuhan. Untuk menuntun kita mempersiapkan diri. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal.
Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jika saudara telah siap, angkat roti di hadapan hadirat Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di hadapan hadiratnya dan saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dalam darah Kristus? Amin. Dan minum dan percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukur kehadiratnya. Naikkan syukur kehadiratnya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Naikkan syukur. Naikkan pujian syukur. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. 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 Bersyukur, 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 oh, bersyukur karena kasih setia. Amin, amin, amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 oh, bersyukur karena kasih setiamu. amin, amin. Ku sembah, Ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bukti kasih nyata yang telah Engkau nyatakan dalam Yesus Kristus yang tersalib di Golgota. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan yang telah menebus kami dari segala dosa dan kami boleh menjadi anak-anak Allah yang dikasihi. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu yang telah tinggal dalam setiap diri kami masing-masing untuk menyertai kami dalam segala sesuatu. Ajarlah kami selalu memahami dan mengenal kasih. Dan buatlah kami mengerti Tuhan. Dan buatlah kami senantiasa mau taat melakukan segala kehendak. Terima kasih kesempatan anugerah Tuhan telah berikan bagi kami untuk kami boleh beribadah pada saat ini. Kami mengucap syukur, memberkati keluarga hamba-Mu yang telah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Engkau pilih keluarga ini dan Tuhan memberkati anak cucu mantu semuanya, usaha pekerjaan dan segala apa yang Engkau percayakan dan pelayanan semuanya Tuhan memberkati. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang telah hadir pada saat ini, yang telah Tuhan menyertai kami dengan penuh kami kerinduan untuk boleh beribadah dan kami boleh beribadah kembali
Tuhan sempurnakan segala sesuatunya. Dalam ibadah perdana ini Tuhan, biarlah Tuhan tolong kami untuk hal-hal apa yang masih perlu kami lengkapi. Tuhan tolong memberikan kami hikmat, akal budi, supaya semuanya dapat terlaksana dengan baik seturut kehendak-Mu bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati persembahan-persembahan yang diberikan oleh jemaat Tuhan, baik persembahan buat pekerjaan Tuhan maupun juga apa yang menjadi milik Tuhan, mereka kembalikan berkati berlipat kali ganda sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, presiden dan seluruh kabinet dan semua jajarannya, dan pemerintah pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa dan dusun-dusun, semuanya aparat yang Tuhan percayakan. Tuhan kiranya tolong agar supaya mereka dapat memimpin dan memerintah akan negeri kami seturut kehendak-Mu. Memberkati akan para dokter, para medis dan semua tenaga-tenaga sukarelawan maupun atau relawan-relawan yang lain dalam menghadapi situasi kondisi COVID-19 ini Tuhan, agar supaya Tuhan menyertai, melindungi dan memakai mereka menjadi tangan Allah yang terulur untuk menolong setiap mereka yang ditimpa Tuhan penyakit. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau memberkati juga akan pihak keamanan, kepolisian, TNI, semuanya Tuhan pakai untuk menjaga baik Kamtibnas maupun juga keamanan negara kami. Terpuji nama Tuhan. Kami mohon pembelaan-Mu bagi seluruh jemaat-Mu, bagi kami semua, daripada segala kuasa si jahat apapun bentuknya, dari manapun datangnya, yang selalu mau mengganggu kehidupan umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami katakan hancurkan semuanya oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa dan mohon kemurahan pengasihan-Mu Tuhan bagi negeri kami, bahkan dunia ini, daripada wabah yang sedang terjadi ini. Apa yang menjadi kehendak-Mu, biarlah Tuhan laksanakan seturut kehendak-Mu, dan biarlah Tuhan menghalaukan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai. Amen. Dan tutup muka darah-Mu, pagar dengan tembok-tembok api-Mu, dan kami tiba dengan selamat sejahtera, tidak kurang satu apapun. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus adalah kiranya menyertai kita, dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasil segala apa yang kita kerjakan, sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.